rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Nyanyikan bersama. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Bersama. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, Yes, Lord. tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Katakan, ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. We praise you, Lord. Come on, bersama-sama teriakan. Yesus Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama, sini. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens online service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Tahunnya baru, semangatnya baru, siap melangkah, tapi kemana ya? Kita semua perlu arahan, perlu direction dalam hidup ini. Tanpa arahan, langkah menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, Alpha Omega Church akan membahas bersama kemana Tuhan mau arahkan kita sepanjang 2026 ini. Bukan hanya secara gereja, tapi khususnya secara pribadi, keluarga, pekerjaan, pencapaian, dan semua area kehidupan kita.
Kita ikuti bersama di hari Minggu 18 Januari 2026 di semua Alpha Omega Church di setiap ibadah. Nantikan arahan spesial Tuhan untuk sepanjang tahun ini. Buat kita semua, tangkap visi ini, jadikan personal dan melangkah bersama dengan arahan Tuhan bagi hidup kita semua. Mengajak Anda semua, keluarga besar Alpha Omega Church untuk healing bersama. Yuk berkumpul bersama di Worship Night hari Kamis 22 Januari jam 7.30. Tiap momen Worship Night menjadi momen-momen yang begitu dalam dan personal dengan Tuhan. Sayang kalau terlewatkan. Mari hadir bersama kawan dan keluarga kita. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo teens, gimana kabarnya? Tidak terasa ya, sudah kita sampai di pertengahan bulan dan rasanya baru kemarin kita main kembang api. Nah, ini sedikit review tentang minggu lalu. Kita bicara tentang identity. Apa sih identity? Kenapa sih kita harus punya identitas? Tuhan sendiri bicara bahwa kita ini adalah makhluk yang sempurna. Kita ini ciptaan yang paling sempurna. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Dan yang menentukan identitas itu bukanlah manusia, tetapi Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menerima kita apa adanya. So, hari ini tema kita bicara tentang power of His presence. Kita ucapkan sama-sama yuk, power of His presence. Dan aku awali dengan cerita dari salah satu tokoh yang identik dengan singa. Siapa lagi kalau bukan Daniel. Dan Daniel itu di masa itu dipimpin oleh seorang raja bernama Darius, raja Media Persia, di mana raja itu menunjuk 120 pejabat dan 3 petinggi, yang salah satunya adalah Daniel. Karena Daniel itu memiliki roh yang luar biasa, itu sebabnya banyak orang tahu bahwa Daniel ini sangat powerful. Ayatnya di mana? Ayatnya kita lihat di Daniel 6 ayat 2 sampai 4. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bisa dibayangkan ya, kalau kita berada di sebuah circle, di pergaulan kita, di lingkungan kita, itu mempunyai satu kelebihan, mempunyai satu kehebatan, mempunyai satu kekuatan. Pastinya di dalam circle itu teman kita ada yang gak suka, teman kita ada yang iri. Nah, itulah yang terjadi pada Daniel pada masa itu. Banyak yang iri, banyak yang tidak suka, dan berusaha menjebak Daniel. Namun yang terjadi adalah Daniel ini sulit ditemukan kesalahannya. Tindakannya sangat sulit ditemukan kesalahannya. Dan akhirnya orang-orang yang tidak suka sama Daniel ini ujung-ujungnya menyerang pada ibadah Daniel. Mereka membuat peraturan di mana semua penduduk atau orang-orang di kerajaan itu harus menyembah raja. Tidak boleh berdoa atau menyembah, memuji selain raja. Karena kalau melanggar itu hukumannya akan dimasukkan ke gua singa. Dan singa itu seperti kita ketahui, singa itu adalah binatang yang buas, ya, raja hutan, ya kan? Dan singa pada masa itu diburu, dibuat peliharaan sama raja, dan bahkan dibuatkan kandang atau gua. Dan jika ada rakyatnya yang melanggar, rakyatnya yang berbuat dosa atau berbuat curang, ya akan masuk ke gua itu. Dan Daniel ditangkap karena ia itu ketahuan berdoa pada Allah, dan akhirnya dia dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, apakah Daniel habis dimakan singa atau
Daniel penuh luka, badannya mati di dalam gua singa. Yang terjadi adalah Daniel selamat. Loh, kok bisa? Karena Allah telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa. Jadi akhirnya Daniel itu ketika dilihat, dia tidak ada sedikit lecet pun dalam tubuhnya, bahkan dia bisa bercengkrama dengan singa-singa itu. Ayatnya ada di Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Jadi, apa yang bisa kita tangkap dari kisah Daniel ini? Kita simak sama-sama ya, kita renungkan. Ini adalah poin pada hari ini. Even in the darkest night or darkest place, God is still with us. Kita ulangi sama-sama yuk. Even in the darkest night or darkest place, God is still with us. Bagi kalian yang merasa hari-hari ini kelam, hari ini susah, terus sering ditinggal teman, tidak punya teman, terus sedang mengalami kegagalan, nilai ujian jelek, atau habis dimarahi orang tua, apapun mesin hidup kalian, Tuhan tetap bersama dengan kalian. Dia tidak pernah meninggalkan kalian sedikit pun, sama seperti Daniel ketika di dalam gua singa. So, aplikasinya apa? Bagaimana caranya kita terus merasakan presence-nya Tuhan, kehadiran Tuhan. Gimana nih caranya kita bisa selalu terus merasakannya? Yang pertama adalah worship and pray. Kita ulangi yuk, worship and pray. Ayatnya dari Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Di sini hanya Daniel yang bertahan sendiri. Dia tahu ada aturan melarang ibadah selain kepada raja. Tetapi ia tetap menjalankan rutinitasnya. Ia berdoa 3 kali dalam sehari. Dan seperti kita tahu, 3 kali dalam sehari, rutin, konsisten. Dia memiliki kehidupan doa yang disiplin. Doa-doa kita kadang terganggu bukan oleh ancaman-ancaman, namun karena tekanan pada jadwal kita. Contoh, bangun kesiangan, jadinya lupa berdoa, takut terlambat nanti. Udah mandi langsung kita berangkat ke sekolah. Atau malam tidak berdoa. Wah, udah ngantuk, udah capek seharian kerja PR, tugas banyak. Gak doa, tidur langsung. Nah, seringkali kita melewatkan doa seperti itu. Padahal doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita bisa merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Nah ini, selain doa, ada salah satu wujud hubungan karib kita dengan Tuhan yang bisa dilakukan adalah melalui pujian dan penyembahan atau worship. Karena apa? Karena ada kuasa yang sangat luar biasa dalam pujian dan penyembahan. Contohnya ada di Kisah Para Rasul 16, di mana diceritakan pada saat itu Paulus dan Silas ini itu sedang mengeluarkan roh jahat dalam seorang gadis muda. Jadi gadis muda ini kesurupan dan Paulus dan Silas mengeluarkan roh jahat ini. Namun yang terjadi adalah Paulus dan Silas malah dihukum, malah dihakimi, ditelanjangi, dipukuli, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Dan kepala penjara diberi pesan untuk menjaga mereka untuk sungguh-sungguh, dan mereka harus diletakkan di penjara yang paling tengah. Jadi bukan di belakang, bukan di depan, tapi di tengah. Ayatnya dari Kisah 16 ayat 24 sampai 25. Sesudah dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam,
Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tengah malam atau gua singa itu identik dengan masa susah, masa kelam, masa gelap, keterpurukan, kesusahan. Kadang saat kita menyelesaikan hari ini, kita lelah secara fisik, kemudian kita merenungkan semua yang terjadi selama satu hari, terutama kalau pada hari itu ada hal-hal yang menjengkelkan, misalnya ada teman yang nyakiti kita atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nilai ulangan jelek atau kita dibohongi dan segala macam. Kita bisa makin negatif, makin jengkel, dan pikiran kita makin kemana-mana, makin tidak semakin positif. Ini juga bisa diartikan bahwa kita berada di momen-momen gelap, momen-momen berada di gua singa, momen-momen di dalam tengah malam, ya kan? Lalu apa yang bisa kita lakukan pada waktu-waktu seperti itu? Ternyata worship, menyembah. Paulus dan Silas berada dalam situasi yang sangat negatif. Kok bisa? Penjara, mana ada penjara yang enak? Ya kan, penjara itu pasti lingkungannya sangat negatif. Bahasa penjara negatif, perilaku orang di sana jelas negatif karena kan isinya penjahat-penjahat, ya kan. Paulus dan Silas baru saja seharian dipukuli, ditelanjangi, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Padahal mereka tidak salah apa-apa. Mereka cuma punya alasan untuk menjadi negatif. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah, mereka worship. Dan ketika mereka worship, meskipun dia dalam penjara, meskipun dia dalam gua singa, dia merasakan kehadiran Tuhan. Yang kedua adalah caranya adalah belief. Kita harus punya percaya pada Tuhan atau belief. Orang yang percaya kepada Allah dan menaati kehendaknya tak dapat disentuh sampai Allah mengambilnya sendiri atau Allah yang memutuskan sendiri. Contohnya adalah Daniel, ya kan? Secara logika Daniel ketika masuk di gua singa itu otomatis pikiran kita, wadah mati nih orang, nah mungkin selamat. Tetapi Allah punya cara lain, Allah punya sesuatu yang beda menyelamatkan Daniel. Karena Daniel tidak ditemukan kesalahannya sama sekali. Mempercayai Allah berarti memiliki kedamaian yang tak terhingga. Allah saja melepaskan Daniel dari gua singa, apalagi kalian dalam masa-masa susah, dalam masa-masa kelam, Allah pasti bisa melepaskan belenggu-belenggu itu. Ada sebuah ilustrasi. Suatu ketika ada seorang akrobatik, di mana akrobatik ini dia itu berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di tengah-tengah tempat itu ada sebuah danau yang terkenal dengan Niagara Falls atau air terjun Niagara Falls. Jadi akrobatik ini jalan dari sisi A ke sisi B, tengah-tengahnya itu akrobatik ini melewati Niagara Falls. Dan akrobatik ini bukan jalan biasa, dia jalan dalam seutas tali. Jadi cuma tali yang satu panjang ini. Dan ketika itu juga banyak penonton di situ, banyak orang lihat. Wih, keren nih akrobatik ini bisa lewat. Dan akhirnya akrobatik ini jalan nih dari sisi A ke sisi B dan berhasil. Nah, semua orang yang melihat di situ senang, semua orang yang lihat di situ kagum, ya kan? Wih, luar biasa, wih luar biasa, wih luar biasa. Dan akrobatik itu senang kan? Banyak orang lihat, wah penontonnya kok seneng semua ya. Akhirnya akrobatik ini punya ide untuk mengajak penonton ini untuk, ayo mana yang mau aku gendong untuk berjalan ke sisi satunya, seperti yang tadi aku jalankan. Nah, ketika ada penawaran itu, penontonnya diem semua, tidak ada yang mau. Mereka takut jatuh, mereka takut gak selamat, ya. Tetapi di tengah kerumunan penonton itu ada satu anak kecil. Nah, satu anak kecil ini mengangkat tangan dan dia mau digendong oleh si akrobatik ini. Dan akhirnya digendonglah si anak ini berjalan dari sisi A ke sisi B, selamat
dan tak kurang satu apapun. Nah, penonton kagum, wih luar biasa ini anak, kok mau ya digendong sama akrobatik padahal itu bahaya banget. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan yang datang ya, si anak ini ditanyai sama penonton, loh kamu kok mau digendong sama akrobatik itu? Ya aku mau karena yang akrobatik itu papaku, itu ayahku. Jadi ya aku percaya sama ayahku, pasti selamat. Ya, jadi di cerita ini kita belajar bahwa pentingnya arti percaya. Percaya pada Yesus bukan soal tahu namanya atau apa yang dia mampu lakukan. Tetapi percaya kepada Yesus adalah benar-benar memberikan seluruh hidup kita kepada Dia. So, kesimpulannya apa nih buat hari ini? Kesimpulannya adalah even in the darkest night or darkest place, God is still with us. Kita ulangi yuk. Even in the darkest night or darkest place, God is still with us. So, bagaimana caranya kita terus bisa merasakan presence-nya Tuhan? Ada dua. Yang pertama, kita harus worship and pray. Yang kedua, kita harus believe atau percaya pada Tuhan. Jadi, itu aja yang aku sampaikan pada hari ini. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman dimanapun berada. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar mengenai kekuatan dalam kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar mengenai kekuatan yang luar biasa Tuhan mengenai kehadiran-Mu melalui kisah Daniel dan dalam gua singa Tuhan. Kiranya apapun yang kami renungkan, apapun yang kami pelajari pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sertai kami, sekolah kami, studi kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami sedang persiapkan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Pimpin kami Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dalam diri kami masing-masing Tuhan. Jagai kesehatan kami Tuhan, supaya kami bisa sehat, bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you and God bless.